Halo teman-teman, saya dari kelompok 2 akan menjelaskan masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer ialah masa ketika pemerintah Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara sebagai undang-undang negara dan sistem pemerintah parlementer. Masa demokrasi parlementer disebut pada masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1950. Pada zaman demokrasi liberal ini, kabinet-kabinet yang mengelola pemerintahan sehari-hari tidak berumur panjang karena di tengah jalan dijatuhkan oleh mosi tidak percaya partai-partai politik yang ada di parlemen DPR. Kabinet parlementer dapat berlaku di negara-negara yang menganut sistem liberal dengan ciri khas multipartai DPR. Parlemen dapat menjatuhkan pemerintah eksekutif dan mosi. Tidak percaya hal ini karena terjadi Perdana Menteri dan kabinet bertanggung jawab kepada parlemen negara yang menerapkan kabinet parlementer. Contohnya adalah Inggris dan India. Beberapa kabinet yang pernah memerintah dalam kurun waktu tahun 1990-1999 tersebut adalah Kabinet Taksir, Kabinet Sukiman, Kabinet Priyobo, Kabinet Ali Sugiono, Kabinet Ali, Kabinet Yuan. Ciri-ciri demokrasi parlementer: 1. Kekuasaan legislatif ada di atas eksekutif. 2. Menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. 3. DPR bisa menjatuhkan kabinet dengan menggunakan mosi tidak percaya. Presiden atau raja hanya berkedudukan sebagai lambang dan kepala negara. 4. Pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Tujuan demokrasi: 1. Kebebasan berpendapat. Tujuan demokrasi adalah memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan mengekspresi mereka. Hal ini menjadi hal yang fundamental bagi negara yang demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. 2. Menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan demokrasi, mengedepankan kedaulatan rakyat sehingga rakyat ini akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung sehingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik. Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga lebih bertanggung jawab terhadap peran yang dimilikinya sebagai seorang warga negara yang wajib menjaga keutuhan. 4. Membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ada di tangan rakyat. Akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat. Mencegah perselisihan dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan musyawarah, sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Pemberontakan pada masa demokrasi yaitu: pertama, pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA. Yang kedua, pemberontakan Republik Maluku Selatan RMS. Yang ketiga, pemberontakan Andi Aziz. Dan yang keempat, pemberontakan PRRI dan Permes.